Sang Raja, nyanyikanlah kidung yang indah bagi namanya. Hosana, pujilah Dia di tempat yang tinggi. Yesus Kristus Tuhan Allah Maha Kuasa. Mainkanlah gitar melodi, tiuplah sangkakala, petiklah kecapi yang merdu, bunyikan rebana, bergetar seluruh dunia, memuji namanya. Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Tuhan, dengarlah suara anakmu, memanggil dan memuji-Mu. Oh Bapa, Bapa di surga. Tuhan, dengar rintihan anakmu, menyembah dan memuji-Mu. Oh Bapa, Bapa di surga. Glory, glory, gloria, haleluya. Glory, glory, gloria, haleluya. Mainkanlah kidung pujian bagi Sang Raja, nyanyikanlah kidung yang indah bagi namanya. Hosana, pujilah Dia di tempat yang tinggi. Yesus Kristus Tuhan Allah Maha Kuasa. Mainkanlah gitar melodi, tiuplah sangkakala, petiklah kecapi yang merdu, bunyikan rebana, bergetar seluruh dunia, memuji namanya. Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Tuhan, dengarlah suara anakmu, memanggil dan memuji-Mu. Oh Bapa, Bapa di surga. Tuhan, dengar rintihan anakmu, menyembah dan memuji-Mu. Oh Bapa, Bapa di surga. Glory, glory, gloria, haleluya. Glory, glory, gloria, haleluya. Tuhan, dengarlah suara anakmu, memanggil dan memuji-Mu. Oh Bapa, Bapa di surga. Glory, glory, gloria, haleluya.
kita selalu berguru bagi Tuhan. Haleluya. Telah kulihat, kita telah melihat kebaikan Tuhan, kita sudah melihat kasih-Nya dan perbuatan-Nya yang selalu menyertai dan memberkati kita. Terlalu besar kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Dia rela datang ke dunia, Dia rela disalibkan, dan Dia rela mati menyerahkan untuk saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yes. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat
Karena
tentang kasih cinta. Dapatkah ku rangkai puisi dengan pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Haleluya. Kau bangun juga di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu. Amin. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Amin. Sudah mampu membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup melawan kasih dan setia-Mu, Tuhan. Sebagaimana adanya aku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya aku, ku berserah padamu. Haleluya. Haleluya. Musik sanggulan perasaan. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cinta-Mu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbanan-Mu? Duri yang pedih
praise and worship. Kami biasanya kami mendengarkan firman. And we want to hear the word of God. Biarlah hamba-Mu ini menyampaikan firman Tuhan. Even as your servant who want to preach your word. Urapilah hati kami dan pikiran kami. Touch every heart and anointing every one of us with your power, with your Holy Spirit. Supaya kami mendapatkan pengertian dan juga pengetahuan akan So that we know, we get the knowledge and we get the revelations from Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus Christ. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Salam buat kita semua. Yes, salam. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yes, we open our Bible, Hebrew chapter 10. Hebrew chapter 10. Okay. When we open this worship, we sing about the blood of Jesus, right? Okay, the blood of Jesus, okay. You read Hebrew chapter 10 verse 20. Ibrani 10 ayat 20. Jadi surat Ibrani 10 ayat 20. Surat ini ditujukan kepada orang-orang perantauan. This letter is for Christian. For Christian, they are not Jews, but they are Christian. Okay, this is for basic doctrine about Jesus Christ and about how to keep the faith in Christ. Do you understand? Yes. Jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen non Yahudi yang ada di perantauan tentang doktrin dasar Yesus Kristus, tentang Yesus Kristus dan tentang iman untuk memelihara iman mereka kepada Yesus, because they already believe Jesus. They already believe Jesus, right? They already believe Jesus, so they must have a strong faith in Christ. They must know Jesus Christ deeper. Do you understand? Yes. Kita akan baca Ibrani 10. By a new and living way which He consecrated for us through the veil that is His flesh. Ibrani 10 ayat 20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. And having a high priest over the house of God. Dan kita mempunyai seorang imam sebagai kepala rumah Allah. So Jesus Christ is our high priest. And let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Kita baca ayat yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. And the next, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Next, and let us consider one another in order to stir up love and good works. 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. And one more, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some,
but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. This is the time. This is the time. Yeah, this is the time. The day approaching of God. This is the end of time. Ini waktunya untuk setiap kita tidak menjauhkan diri. Ya, not forsaking the assembly. Not forsaking the assemblies ourselves together, untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Because because of the blood of Jesus. Ya, we are saved because the blood of Jesus. Kita ini sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus, and by His blood, oleh darahnya, He already pure our heart. Dia sudah menyucikan hati kita. Through what? Through our confession. Kapan Yesus menyucikan diri kita? When we believe, waktu kita percaya, and when we confess all our sin, waktu kita mengaku dosa-dosa kita. In Matthew chapter 3, di Matius 3 kan, before they be baptized, we understand, Bang, ya, before they be baptized, sebelum mereka dibaptis, they confess all their sin. Mereka itu mengaku semua dosa kita, dosa mereka before they be baptized, ya. Ya, and then kan, they have faith kan, mereka udah punya iman kepada Yesus kan, and then they confess their sin. Number 2, they confess their sin. If we confess our sin, God didn't anger to us. Kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan tidak marah. Justru Tuhan sayang, because we have humble heart, karena kita punya kerendahan hati. We humble ourselves to God, karena kita merendahkan diri, because we are sinner. We must accept that we are sinner. We must realize that we are sinner. Kita harus menyadari we are only dust. Kita hanya debu, and we are sinner. Kita adalah orang yang berdosa. That's why we confess our sin. And then after that they be baptized. Jadi tubuh mereka disucikan. So their body, soul, spirit sanctified by the blood of Jesus. Jadi tubuh jiwa mereka itu dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. By the blood of Jesus Christ, by the blood of Son of Living God. Dengan darah Yesus Kristus itulah our Father in heaven forgive all our sin. Karena darah Yesus Kristus lah, darah anak Bapa yang kudus itulah, makanya Allah Bapa di surga itu mengampuni segala dosa kita, including all the sin from our heart, termasuk semua dosa kita dari hati. And He pure our heart. Jadi Dia sudah menyucikan darah kita juga disucikan kan, tubuh kita kan. And when we unity with the blood of Jesus Christ, our body become the body of Jesus Christ. Our cell body, sel-sel tubuh kita jadi sel-sel tubuhnya Tuhan Yesus, and the cell of our blood, sel-sel darah kita become the cell of the blood of Jesus, menjadi sel-sel darah Tuhan Yesus. It's according to our faith, itu kan tergantung iman kita. Ya kan, according to our understanding that we get from Holy Spirit, itu kan tergantung dari pengertian yang Roh Kudus berikan kepada kita according to the Word of God, menurut firman Tuhan. And then we can godliness. Jadi because of that, karena itulah we can godliness, kita bisa beribadah. Without that we can't godliness. Tanpa itu kita nggak bisa beribadah. So orang yang beribadah itu adalah orang yang sudah suci, kudus, tulus, karena disucikan oleh darah Yesus kan. Nah gitu. Do you understand? And we can come to our Father in heaven. Jadi kita bisa datang kepada Bapa itu untuk to worship Him, untuk menyembah Dia, to praise Him, untuk memuji Dia, and to get His blessing, untuk menerima berkat Dia, His highly favor, perkenanan dari Dia. We will get, kita akan dapat itu. But we can godliness, kita bisa beribadah itu because the blood of Jesus, karena darah Yesus. And Jesus Christ sit on the right side of our Father in heaven. Yesus kan duduk di sebelah kanan Allah. He is become our mediator. Dia menjadi pengantara. He's become our high priest. Dialah imam besar kita. I feel ya, aku merinding ya.
He is our high priest. Ya, dialah imam besar kita. He represent us to his father. Dialah yang merepresentasikan diri kita kepada Bapaknya through himself, melalui Yesus. That's why the word of God encourage us. Itu sebabnya firman Tuhan menyuruh kita, command us, memerintahkan kita, encourage us, mendorong kita, exhort us, menasihati kita, so that we come to Father, supaya kita datang kepada Tuhan with pure heart, dengan hati yang suci, kudus, tulus. Ya, it must be holy, harus kudus, with a pure heart, must holiness, beribadah, and all of them serving Jesus Christ as a King and as the Lord. Semua mereka itu menyembah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, and all of them serving Jesus Christ as a King of Kings, as a Father, as a God. Jadi mereka itu semuanya beribadah, menyembah dan melayani Tuhan in His kingdom, di dalam kerajaannya. Before God created Adam and Eve, sebelum Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. That's heaven is holy place for holy people, for godliness people. Jadi surga itu untuk orang kudus, orang yang beribadah. Right? Ya, jadi makanya ibadah. That's why the commandment of God only godliness. Jadi itu sebabnya perintah Tuhan adalah ibadah. The meaning of godliness, perintah arti ibadah itu adalah serving
Jesus Christ. Jadi arti ibadah itu adalah melayani Tuhan Yesus as a King, sebagai Raja, as a Father, sebagai Bapa, as a Lord, Allah sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Like that. And He will please, Dia akan senang kalau kita melayani Dia seperti itu, ya. Dan pesan yang terakhir adalah janganlah kita menjauhkan diri. Okay, our pastor already encourage us. Jadi hamba Tuhan sudah mengingatkan kita menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya. We must put our faith to God. Jadi iman kita harus kepada Yesus, ya. Karena dengan ibadah lah, through the godliness melalui ibadah, we can praise and worship God. We can unity. Dengan ibadah kita bisa bersatu berdoa. That's powerful. Hanya itu ada kuasa. Without that, there is no power. Tanpa itu, we don't have power. Tanpa itu, without unity, tanpa kesatuan, pure heart. Unity with pure heart. Kesatuan hati, hati yang suci, semuanya harus suci. Sincere heart. Tulus. Loving Jesus, mengasihi Tuhan. And must unity, harus sehati. If only unity, but there is no pure heart. Kalau hanya sehati, tanpa hati yang kudus tidak bercela, there is no power. So must complete, harus lengkap. Loving heart, pure heart, sincere heart, kind heart, good heart, hati yang baik, hati yang suci, saleh, kudus, tidak bercela, holy without blame. Because by the blood, that's all become holy, kan, dengan darah Yesus. Semuanya menjadi kudus, okay? And then unity, kesatuan hati. That's the power. Without all of that, tanpa itu, there is no power. Tidak akan ada kuasa. We need power, right? To defeat all our enemy. Kita butuh kuasa untuk mengalahkan musuh. Our enemy is our flesh. Musuh kita itu daging kita. Our mind, who will not submit to God, pikiran yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Our flesh, who against the spirit, daging kita yang selalu melawan roh. Yeah, our flesh who disobey the word, daging kita yang tidak mau taat. We must submit our flesh. Kita harus tundukkan our flesh, ourselves, daging kita, and then ourselves, diri kita. We must humble ourselves. Kita harus menghambakan diri kepada Kristus. Ya, with pure heart and hati yang kudus. That's you will got the power. Itu makanya kau akan dapat kuasa to defeat your flesh, untuk mengalahkan your flesh. So our enemy is only our flesh. Jadi musuh kita itu hanya daging kita, bukan suami kita, bukan our neighbor, bukan tetangga, not our friends in the church, bukan teman di gereja, not our neighbor, bukan tetangga kita, not our pastor, bukan bapak gembala kita, but our flesh. You know your flesh? Yes. Arwah, muruk, sakit hati, that's flesh. So you must have loving heart. Oke, harus punya hati kasih Bapa. Jangan menjauhkan diri seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Some of people, because they don't understand. If they separate from God, karena mereka tidak mengerti, kalau mereka menjauhkan diri. If they separate from godliness, kalau mereka menjauhkan dari ibadah, kalau mereka menjauhkan diri dari ibadah, okay, they are not belong to Jesus. Mereka tidak milik Yesus lagi. That's why come back, kembali. Before late, sebelum terlambat, menjelang hari Tuhan yang mendekat. So many people perish. Udah banyak orang binasa. Suddenly the storm kan, tiba-tiba badai datang. Suddenly the fire burn every city, every house, every street. Tiba-tiba api membakar kota-kota. The fire burn the mountain. Tiba-tiba api membakar gunung-gunung. And suddenly the fire burn the victory. Tiba-tiba api membakar perusahaan-perusahaan, which is that chemical yang ada minyak, and blow up, dan kemudian meledak. I see in the reels and in the video in the YouTube yang kita lihat banyak ya. And there is a worker in China, ada pekerja yang ada di China or Thailand, Hong Kong.
their apartment burned in the fire. Apartemennya terbakar, and then this worker trapped in that apartment. Jadi TKI ini yang who keep the grandma, yang menjaga opung burung, dia terbakar di dalam apartemen itu because of fire, karena api. The fire burned their apartment. Jadi api itu membakar apartemen, and so many smoke. Jadi asap itu mungkin udah masuk, ya, enter to their chest, masuk ke dadanya, so they can't breathe. You understand? They can't breathe, and then they can't run away from that apartment. Jadi mereka nggak bisa lari dari apartemen itu, and they unconsciousness. Jadi mereka pingsan, and then the fire burn their body. Kemudian mereka tidak sadarkan diri, dan tiba-tiba ya ketika when the fire burn that apartment, ketika api membakar apartemen itu including their body, dan kemudian juga api itu membakar tubuh mereka, and they pass away, dan mereka mati, and dapat apa itu tunjangan, dapat asuransi keluarganya yang ada di Indonesia. The question is, pertanyaannya adalah, are they believer? Apakah mereka sudah percaya Yesus? Are they have pure and sincere and holy heart? Apakah mereka sudah punya hati yang suci, kudus, dan tidak bercemar? Are they faithfulness, godliness? Apakah mereka setia beribadah? And are they have faith to Jesus? Apakah mereka masih punya iman? If some, ini kan some, beberapa, they separate themselves, mereka memisahkan diri, they make themselves far away from godliness, mereka menjauhkan diri dari ibadah. That means they make themselves far away from God. Jadi kalau if we separate ourselves from godliness, kalau kita menjauhkan diri dari ibadah, we make ourselves, kita membuat diri kita far away from God, jauh dari Tuhan, far away from the presence of God, jauh dari hadirat Tuhan. Where's the place there is no presence of Holy God? Ketika kita ada di tempat yang tidak ada hadirat Tuhan yang kudus, that means so many evil spirit in that place. Ada begitu banyak bolis di daerah itu. Karena bolis tidak suka hadirat Tuhan. So if we are always in the holy presence of God, jadi kalau kita selalu ibadah, and always godliness in our house, ibadah di rumah, and godliness in our church, dan ibadah di gereja, that means we are in the holy presence of God. Itu selalu ada di dalam hadirat Tuhan yang kudus. And all the bolis, CB and Ajus will far away. Semua bolis itu akan menjauh dari kita. Amen. Yes. This is the secret. Yeah. But if we make ourselves separate from godliness, kalau kita sendiri menjauhkan diri kita dari ibadah-ibadah, ya, apalagi for the end of this time, apalagi menjelang hari Tuhan yang mendekat, so many earthquake, begitu banyak gempa bumi, strong, badai, fire, api, blood, banjir I don't know, ya. Yes. Of course, tentu kan akan binasa, ya. The enemy only afraid with the presence of God. Musuh hanya takut dengan hadirat Tuhan. Enemy didn't like with the holy presence, karena dia tidak tahan dengan hadirat Tuhan yang kudus itu. Apalagi di dalam hadirat Tuhan itu ada kumpulan orang-orang yang cinta Tuhan, suci, tulus, murni, one accord, satu hati, loving Jesus, one heart, loving Jesus, one heart with a pure heart, satu hati dengan hati yang kudus, and one accord, one heart with the holy presence of God, with Holy Spirit, satu hati dengan Roh Kudus, satu hati, and we are inside the holy presence. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. All the enemy will fall away. Semua musuh akan menjauh. That's why He will make you far away from the presence of God. Jadi musuh akan buat orang yang dulunya mengasihi Tuhan separate themselves
Tapi ini nggak ada yang boleh jadi gembala kalau dia nggak kudus. Karena Petrus itu kan dia jadi gembala kan dia kudus. Rasul Paulus dia jadi gembala pendeta dia kudus. Timotius jadi pelayan Tuhan dia kudus, dia taat. Itu kan yang boleh jadi pelayan, apalagi jadi gembala. Gitu ya, oke? Tuhan Yesus memberkati, ya. Karena jika kita sengaja berbuat dosa lagi, ayat berikutnya kan, ya kan? For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice of sin. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Jadi kita sendiri jaga karena kita udah ditebus oleh darah Yesus. Because we already redeemed by the blood of Jesus. Karena kita udah ditebus oleh darah Yesus. It's really pain and suffering and torture when Jesus Christ poured out His blood. Begitu sengsaranya waktu Yesus menumpahkan darahnya to pay all our sin, untuk bayar dosa kita. It is torture. Dia disiksa and tersiksa, suffering. Ya, begitu sengsara when He poured out His holy blood, waktu Dia mencurahkan darahnya itu. That's why we must appreciate the grace of God. Itu sebabnya kita harus menghargai the blood of Jesus, darah Yesus, the grace of God, kasih karunia itu. If we do sin again, kalau kita kan, if we separate, kalau kita menjauhkan diri, itu namanya kan kita sengaja berbuat dosa. Because we already know the truth. Karena kita udah tahu kebenaran, and we make ourselves separate from godliness. Kita sengaja kan menjauhkan diri dari ibadah, kan itu namanya kita sengaja. Because we already say, karena kita udah selamat, already by the blood of Jesus, already redeemed by the blood of Jesus. Kan kita udah diajar ini, udah berapa kali kita diajar? Udah diajar. Iya, kita udah diajar kan? Udah diputar YouTube-nya. Iya, sudah diajar, ya kan? Yes. Tidak ada lagi. Ya, makanya tidak boleh, karena tidak ada lagi. Malah lebih parah lagi kematiannya. Ya kan? Kan sengaja. Ya, sengaja. Jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan, dari awal ini kita sudah dapat pengetahuan. Waktu kita baca saja, kita sudah dapat pengetahuan ini. Apalagi kita sudah dijelaskan lagi. Yes, scripture by scripture. Apalagi sudah dijelaskan ayat per ayat. Jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Orang durhaka ini dijelaskan seperti umat Israel yang melawan Bapa Gembala hamba Tuhan Musa. Itulah orang durhaka. Mereka udah tahu firman, udah dibebaskan dari Mesir. Bukan orang yang belum ikut Musa. Bukan. Inilah orang durhaka itu yang udah tahu Tuhan yang membebaskan mereka, udah tahu Yesus. Inilah orang durhaka itu. Iya, kenapa dikatakan durhaka? Udah ditolong Musa, kan bawahnya tuh Musa itu, menolak hukum Musa. Itulah mereka orang durhaka. Hanya dua yang selamat, Kaleb dan Yosua. Itulah orang durhaka itu. Ya, orang durhaka sesuai firman Tuhan, tidak ada lagi pengampunan. Jadi kasihani jiwa kita sendiri. Kasihani jiwa kita sendiri. Ya, jangan takut sama manusia. Jangan takut sama daging, siksa daging ini, siksa daging ini, bencilah dosa. Takutlah akan Tuhan, takutlah akan firman ini. Beribadahlah terus biar takut Tuhan. Takutlah firman ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Okay, meditate the word of God and do the word. Obey. When you obey, you will be saved through your faith by the grace of God. Ya, tidak ada jika sengaja berbuat dosa. Ini Roh Kudus ya, Roh Kudus sangat mengasihi kita. Dia ajarkan kita baik-baik ya. Jika kita sengaja berbuat dosa, ini kan sengaja, ya. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban darah Yesus untuk menghapus dosa itu, karena sekali selamanya sudah diampuni.
Jadi tetap harus hidup dalam ketaatan, dalam kasih karunia. Kalau contohnya sedangkan kita ibadah saja, kita masih sering jatuh dalam dosa. Ini udah rajin ibadah kan. Kadang-kadang kita sakit hati, kadang-kadang kita kecewa, ketika kita dihianati, itu saja sudah dosa. Kita harus sucikan hati kita. Kadang-kadang kita tersinggung, itu sudah dosa. Kita harus sucikan hati kita. Biarpun sudah setia ibadah di rumah, setia ibadah di gereja, tiba-tiba kita naik darah, muruk, itu sudah dosa. Harus segera berdamai dengan Tuhan, harus segera kita sucikan hati kita ini. Apalagi kalau kita jauh dari Tuhan, kita nggak ada power. Nanti kita akan dosa dan jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya kita butuh hadirat Tuhan, kita butuh Tuhan. Ya, ingat, tidak ada lagi pengampunan. Tidak ada lagi ya, tidak ada lagi ya. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saya sudah baca itu kesaksian surga dan neraka. Ya kan? Kalau belum percaya Yesus, hanya sumur api. Yang belum percaya ya. Tapi kalau sudah percaya, sudah tahu firman Tuhan tentang kebenaran, sengaja lagi dia api yang dahsyat ya. Makanya dikatakan danau api, lautan api yang membakar. Bukan sumur api, tetapi lautan api menghanguskan. Zaman Musa, mereka itu sudah dihanguskan oleh api itu. Mereka sudah dibakar ribuan tahun. Makanya jangan contoh mereka. Ya, jangan contoh ketidaktaatan mereka. Api yang begitu panas sudah membakar mereka lebih daripada orang-orang jahat. Dan orang jahat di sekeliling itu tidak tahu Musa, tidak ikut Musa, tidak jadi umat Israel. Tapi mereka sudah dibakar di api yang panas itu ya, api yang mengerikan. Apalagi yang menghina darah Yesus, yang tidak menghargai, menginjak-injak darah Yesus, yang sudah meninggalkan, menghina kasih karunia, ya, tidak ada lagi. Itu sebabnya firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan melalui gerejanya, melalui hamba Tuhan, ya, ini kan diberikan kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Ada beberapa mereka yang meninggalkan. Kalian jangan, nah gitu loh maksudnya. Kalian jangan ikut yang beberapa meninggalkan. Kalian harus perjuangkan iman kalian, tetap taat dan setia, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus. Ya, kalau orang-orang Ibrani ini, mereka itu harta mereka dirampas, jangan sedih, karena kita punya harta yang kekal di surga. Mereka seperti itu ujian imannya. Ya, sekalipun seperti itu mereka tetap cinta, tidak menjauhkan diri. Sekalipun harta mereka dirampas karena iman mereka, mereka disisa, harta mereka dirampas, mereka tetap tidak menjauhkan diri. Mereka tetap tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Wah, luar biasa ya. Itulah orang-orang surga saya. Kita suatu Alkitab. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. God bless you. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang ada yang luar biasa. Bahwa satu hal, firman Tuhan Ibrani ini mengingatkan nenek moyang zaman VL, bangsa Israel. Mereka tidak dengar-dengar. Begitu juga dengan zaman kita, akhir zaman ini. Mari kita, Tuhan mau dengar-dengar dan lakukan, maka keselamatan terjadi buat kita. Satu hal, setiap kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, hormati kasih karunia itu. Jadi saudara, firman ini mengingatkan kita supaya jangan ada yang binasa, mati dalam kengerian yang tadi ya, penghukuman tadi. Kita semua diselamatkan karena iman saudara, karena ketaatan saudara, karena saudara respon akan firman. Selesai sudah ibadah kita mau angkat pujian kita, firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk berubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh,
Tuhan Bapa, firman-Mu yang berkuasa mengubah hidup kami, yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik lebih baik lagi, yang sudah bertobat semakin bertobat, yang kudus semakin kudus, yang belum bertobat kami percaya di jamah Roh Kudus melalui firman-Nya mereka bertobat. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang